Bu, nggak lupa Bu. Alhamdulillah. Karena kita kalau umpamanya jam 11 diskusi kita terpotong, nggak enakan ya kita bertubrukan dengan azan. Oh iya Bu. Ya, semoga teman-temanmu juga semoga teman-temanmu juga cepat. Lumayan masih 1 menit lagi. Ntar dulu kita lihat kelompok siapa yang harus maju. Juan sekarang yang di luar Jawa ya, DI luar Jawa ya? Ibu saya Apra. Kamu setelah keempat ya, kamu kelompok keempat. Oke. Ya, siapkan saja. Waduh, baru 5 orang nih, sudah 10:30. Semoga yang lain terus menyusul. Bu, yang minggu kemarin, yang 2 minggu lalu pertanyaan ada yang belum kejawab ya Bu? Tar dulu. Ibu lihat catatan dulu. Tar dulu, mana ya catatannya ya? Tadi Ibu, pertanyaanmu juga Juan. Tar dulu, kok ya lupa ya mempersiapkan ya. Yang kan kita sudah sampai ke DITI kan ya, Juan? Belum, Bu. Alah, karena PKI banyak banget pertanyaannya ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Tinggal satu lagi tuh, Bu, kayaknya pertanyaan Adrian udah. Pertanyaan siapa yang belum terjawab? Ya, saya belum, Bu. Punya siapa? Drian. Kenapa TNI seolah-olah tidak punya kekuatan ya? Betul, Ibu. Oke, nanti dijawab dulu ya sama kelompok 65 ya. Dan jangan lama-lama karena supaya kelompok 4 APRA bisa segera presentasi. Nah, sambil menunggu temanmu, ini karena baru 19 orang ya, insya Allah minggu depan kan kita sudah mulai tatap muka, semoga lancar, semoga kita tidak terkendala, semoga kita sehat semua ya. Nah, kita terus dalam diskusi, dalam presentasi. Jadi nanti kalau umpamanya ganjil yang ketemu Ibu minggu depan, ya kelompok ganjil itulah yang siswa yang punya nomor ganjil lah yang presentasi ya, yang nomor genap di rumah, tapi tetap terus kita presentasi. 2 orang nggak apa-apa, nanti Ibu bantu, pokoknya kamu paham. Kelompok G30S, ini sudah 20 orang, sudah 2 menit kita mulur waktu. Bisa menjawab pertanyaan Drian nggak? Abdullah, Ahmad Jaki, Amanda, Andika, Angela. Kenapa TNI seolah-olah? Jadi di situ Drian juga tidak langsung tidak punya kekuatan ya, tapi seolah-olah. Nah, jadi kalau seolah-olah kamu bisa menjawab. Kuat sih, tapi seolah-olah. Nah, kenapa seolah-olahnya itu? Sudah ada Ahmad Jaki, Amanda, Andika, Angela, Anissa ya? Belum ya? Andika udah ada, Andika. Baru Andika doang. Iya, Bu. Saya hadir, Bu. Ya, hadir. Tolong jawab, Kasep. Pertanyaan Drian yang kenapa TNI seolah-olah tidak punya kekuatan, Kang KM. Bentar, Bu. Aduh, laptop saya ngelek-ngelek. Oh, ini ada. Yaudah. Oh, yang itu Bu, yang pertanyaan Drian sama... Iya, tinggal pertanyaan itu Drian. Udah dibagi buat itu, Bu, buat Amanda. Jadi yaudah, tinggal nunggu Amanda. Jadi, ya. Saya sama Anissa kebagian buat pertanyaannya Melin. Boleh langsung dijawab nggak, Bu? Yaudah. Supaya memanfaatkan waktu, ya boleh. Oke. Sebentar, Bu.
Jadi pertanyaannya Melin itu ada 2 pertanyaan jadi 1. Nah, jadi pertanyaannya itu digabung. Yang pertama, perihal konfrontasi Indonesia dengan Malaysia setelah dicetuskan Asas Nasakom yang berhubungan dengan pertanyaan kedua, yaitu keterlibatan PKI dan Soekarno sehingga Soekarno kehilangan respect. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertamanya terlebih dahulu, yaitu konfrontasi Indonesia dengan Malaysia setelah dicetuskan Nasakom. Jadi pada saat itu Indonesia setelah merdeka sedang mengalami konflik dengan negara Malaysia, sehingga Indonesia keluar dari PBB dan membentuk sebuah konferensi sendiri. Dan pada saat itu juga kebetulan Malaysia itu diangkat sebagai Dewan Keamanan di PBB, sehingga karena hal tersebut menjadikan salah satu faktor bahwa Indonesia dan Malaysia itu konfliknya semakin memanas sehingga Indonesia keluar. Dan pada saat Indonesia keluar membentuk konferensi sendiri, ternyata konferensi itu tidak berjalan sesuai yang direncanakan, peminatnya dikit dan kurang persetujuan dari berbagai pihak. Jadi di situ terdapat faktor yang membuat Indonesianya itu down. Nah, di sini itu bertimbal balik dengan pamornya yang dimiliki oleh Soekarno, sehingga bertimbal balik juga dengan pertanyaan yang kedua, yaitu keterlibatan Soekarno terhadap PKI sehingga pamornya menurun, yang akan dijelaskan oleh Anissa. Ada Anissanya, udah ada? Udah Bu, udah ada Anissanya Bu. Ada, ya Anissa, silakan Anissa. Jadi saya ingin menjawab pertanyaan Melinda. Jadi sebenarnya Soekarno itu kan bukan PKI, namun saat demokrasi terpimpin, Pak Soekarno itu mengeluarkan ideologi Nasakom. Nah, sehingga dianggap mendukung komunis, karena pada saat itu PKI juga cukup dekat sama Pak Soekarno. Terus, jadi sehingga pada saat terjadinya G30S PKI, Pak Soekarno itu dianggap berhubungan dengan komunis, bahkan dianggap sebagai yang merencanakan komunis. Jadi, itu Pak Soekarno tidak dihargai lagi seperti dulu oleh rakyat. Oke, jadi akhirnya masyarakat tidak respect ya, apalagi sampai ekonomi kita inflasi 650% ya. Jadi bagaimana kedekatan Soekarno dengan PKI dan berhubungannya dengan Malaysia, itu kata Andika itu saling keterkaitan. Betul Andika, kamu mengingatkan kembali Ibu ya, padahal itu sudah tidak ada di memori Ibu. Padahal nanti akan digunakan pada masa demokrasi terpimpin. Betul. Jadi Indonesia, Soekarno pernah menyebutkan ganyang Malaysia. Apa sih yang menyebabkan Soekarno seolah-olah ingin mengunyah langsung Malaysia? Itu disebabkan begini. Kalau dilihat dari mendunia, lebih mendunia Soekarno daripada Tun Abdul Rojak. Karena apa? Soekarno lah yang pertama kali melakukan konferensi Asia Afrika di Indonesia untuk mengajak supaya masyarakat dunia bisa melakukan spirit untuk merdeka. Nah, jadi malang melintangnya Soekarno lebih mumpuni daripada Tun Abdul Rojak. Tapi kenapa, kata Soekarno, kok Indonesia tidak terpilih menjadi Dewan Keamanan PBB malah Malaysia? Ternyata Indonesia kalah karena Malaysia didukung oleh Inggris. Kenapa? Karena Malaysia adalah bekas jajahan Inggris. Ditambah lagi kekesalan Soekarno keluar tuh ya, akhirnya tahun 1961 kesombongan dan harga dirinya Soekarno itu terasa terkoyak, akhirnya dia keluar dari PBB. Betul, dia mempunyai lembaga tersendiri, nanti yang akhirnya dibuatlah gedung MPR DPR tadi itu karena dia keluar dari PBB ya. Nah, akhirnya Soekarno
berkebetulan kenapa Inggris mendukung Malaysia, karena Inggris pun sedang bermusuhan dengan Soekarno. Ada apa lagi nih Bung Karno sampai musuhan dengan Inggris? Inggris ingin mendirikan tahun 1962, Inggris ingin mendirikan PTM, Persekutuan Tanah Melayu, untuk negara-negara di Asia yang pernah dijajahnya. Mana itu? Malaysia, Sarawak, Sabah, Singapura akan dijadikan menjadi satu PTM. Pikiran Soekarno ini adalah kolonialisme baru atau neokolonialisme. Makanya akhirnya Soekarno nggak mau terjadinya neokolonialisme ya. Kemudian dia menolak terjadinya PTM. Dan akhirnya dilakukanlah program yang dikenal dengan nama Dwikora. Ya, Dwikora untuk apa? Supaya atau melindungi rakyat Malaysia yang terjajah oleh Inggris. Padahal tidak terjajah. Orang Malaysianya mah senang-senang aja. Tapi di sini Soekarno intervensi. Soekarno meminta kepada Angkatan Darat, Ahmad Yani dan kawan-kawan, pilih beberapa kompi untuk mendarat di Malaysia. Kita bantu orang-orang Malaysia. Kita punahkan itu neokolonialisme. Ahmad Yani merasakan itu bukan wewenang Indonesia. Kita terlalu intervensi. Nah, ketidaksetujuan Ahmad Yani ini diambil alih oleh PKI. Kami siap menggempur Malaysia. Akhirnya Soekarno lebih percaya ke PKI lagi setelah Angkatan Darat setengah hati menjalankan Dwikora. Ini kok PKI mau dengan sangat. Itulah yang menyebabkan seolah-olah dekatnya Soekarno dengan PKI dan pemanfaatan apapun yang dilakukan, yang diperintahkan Soekarno diiakan, diamini oleh PKI. Akhirnya ketika terjadi pemberontakan, ada salah satu teori yang menuduh, dalang PKI adalah Soekarno. Padahal mah bukan, karena PKI mengekor terus Soekarno, mendukung semua program Soekarno seolah-olah dekat. Begitu ya, Andika dan kawan-kawan, betul tadi jawaban kamu. Ya teruskan dulu. Yang lain, ntar Ibu jawab Bu Jeta dulu. Halo Bu Jeta, kenapa? Aku lagi Zoom. Non? Nggak apa-apa, sebentar aja. Non. Aku dimajukan daripada bentrok dengan azan. Jadi kayaknya besok kita rapat deh. Kayaknya kayak besok kita rapat. Nggak tahu, nah nanti mau diumumkan. Jadi kita bicaranya ke Bapak besok aja, gimana? Oke, dengarkan pertanyaan Drian, bagaimana nanti di akhir. Sekarang kita kasih kesempatan dulu, karena ini kita sudah lewat 13 menit. Kita kasih kesempatan kelompok 3 dulu. Kelompok 2, DITI dulu. Nanti Ibu rangkum semua pertanyaannya. Isi kamu sudah A++ ya, pemahaman A+ ya. Oke, segera kelompok 2. Asifah, Bagus, Karisa, Cici, Drian. Nah, ini sekarang bagian Drian dulu. Nanti Drian ya, sabar ya Drian ya. Kamu PPT dulu deh. Ya Bu, bentar Bu. Jawab. Oke, segera Kasep. Nah, Andika, kalau gitu sambil menunggu kesiapan kelompok 2, tapi jangan lama-lama ya. Boleh jawaban Drian deh. Siapa tadi udah? Belum temanmu ada? Saya Bu, Amanda Bu. Oke, cantik, segera.
pertanyaannya Drian itu, kenapa ABRI tidak melawan PKI dari awal, padahal kekuatan militernya sangat lebih kuat dari PKI? Drian, sebelumnya aku mau nanya ke kamu, menurut kamu Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata itu siapa? Kenapa? Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata menurut kamu siapa? Pada waktu itu. Iya Bu, dari waktu itu sampai sekarang siapa? Presiden bukan? Iya, presiden. Jadi ABRI itu cuma jalan dengan komando presiden. Kalau misalnya ABRI sampai jalan tanpa komando presiden, itu jadinya kudeta militer gitu. Menjawab ya? Kembalikan dulu ya. Ya, jadi pimpinan tertinggi adalah presiden ya. Jadi seolah-olah benar pertanyaan Drian tuh bijak ya. Seolah-olah dia tidak punya kekuatan. Ya iyalah, dia manut dulu dong dengan atasannya ya enggak? Ya, apalagi pada waktu itu Drian kita sedang demokrasi terpimpin. Di mana Presiden Soekarno benar-benar menjadi seorang pimpinan yang seolah-olah diktator. Ya, semua apa kata Soekarno. Nah, yang memanfaatkan program ABS adalah PKI. Asal Bapak senang, akhirnya program-program Soekarno diamini oleh PKI. Betul Amanda, kamu tanya, kamu cerdas, kamu cerdik. Tanyain lagi dulu ke Drian ya, yang nggak bisa apa-apalah orang petingginya aja tidak melakukan apapun ya kita manut nunggu dulu, kalau enggak kudeta militer. Pinter. Oke, sudah bagus jadinya ya, pemahaman pun A++ ya. Udah langsung Drian dan kawan-kawan segera supaya kamu juga dapat A++. Oke Bu, makasih Amanda, aku jadi mengerti. Sama-sama Drian. Waduh, Drian sudah berani. Oh, ada apa itu? Ayo segera. Nah, IPA 4 IPA 2 yang pinter. Perhatikan kembali ya, karena kamu banyak banget pertanyaan. Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan DITII dari Pulau Jawa. Ya. Ya, segera Neng supaya bisa berbagi dengan kelompok 3. Bu, bentar Bu, lemot Bu. Ya, yaudah, sabar hati dah. DITII. Gerakan DITII adalah organisasi yang berjuang atas nama umat Islam yang ada di seluruh Indonesia. Organisasi ini merupakan tempat atau wadah bagi umat Islam yang ada di Indonesia untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi mereka, agar aspirasi-aspirasi mereka dapat tertampung dan dapat terorganisir sehingga berguna bagi umat Islam di Indonesia. Gerakan DITII yang terjadi di masing-masing daerah mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Namun pemberontakan ini mempunyai tujuan yang sama, dengan mendirikan negara Islam Indonesia di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Islam Indonesia (NII) atau yang juga disebut Darul Islam (DI) di Jawa Barat dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwirjo pada 7 Agustus 1949.
Latar belakang peristiwa ini adalah ketidakpuasan Kartosuwirjo terhadap kemerdekaan Republik Indonesia yang masih dibayang-bayangi oleh kehadiran Belanda yang ingin berkuasa lagi. Perundingan Renville pada 7 Januari 1948 antara pihak Indonesia dan Belanda menimbulkan masalah baru. Kubu Kartosuwirjo menganggap pemberian wilayah Jawa Barat sebagai bagian Belanda bukan arti kemerdekaan sebenarnya. Bahkan, kebijakan tersebut membawa Kartosuwirjo mengklaim Jawa Barat bukan bagian Indonesia lagi, dan DITII Jawa Barat lah yang paling cepat berkembang dibanding daerah lainnya. Pemberontakan dan penumpasan. Pada saat itulah Kartosuwirjo bertemu dengan Raden Oni dari Laskar Sabilillah Tasikmalaya. Mereka berniat mempertahankan Jawa Barat bersama Sabilillah dan Hizbullah. Jawa Barat dan tentaranya dinamakan Tentara Indonesia atau TII. Kartosuwirjo mendirikan Darul Islam atau DI bersama pasukannya yang terdiri atas Hizbullah dan Sabilillah kurang lebih sebanyak 4.000 orang. Ia menolak untuk membawa pasukannya ke Jawa Tengah dan tidak mengakui lagi keberadaan RI, dan tujuannya juga menentang penjajah Belanda di Indonesia. Akan tetapi, setelah semakin kuat, SM Kartosuwirjo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia atau NII pada tanggal 7 Agustus 1949 di Desa Cisayong, Jawa Barat, dan tentaranya dinamakan Tentara Islam Indonesia atau TII. Saat itulah tidak sedikit rakyat yang menjadi korban. Upaya pemerintah untuk menghadapi gerakan DITII awalnya dengan cara damai, yaitu membentuk komite yang dipimpin oleh Muhammad Natsir namun gagal. Dan akhirnya pemerintah bekerja sama dengan rakyat setempat dan dijalankanlah taktik dan strategi baru yang disebut Perang Wilayah. Pada 1 April 1962 dilancarkan Operasi Baratayuda, yaitu operasi penumpasan DITII dengan taktik pagar betis. Pada tanggal 4 Juni 1962, SM Kartosuwirjo beserta para pengikutnya berhasil ditangkap oleh pasukan Siliwangi di Gunung Salak, Majalaya, Jawa Barat, yang dimana memerlukan waktu yang lama untuk penangkapannya. Ia sempat mengajukan gerasi kepada Presiden, tetapi ditolak. Akhirnya SM Kartosuwirjo dijatuhi hukuman mati di hadapan regu tembak dari Angkatan Bersenjata RI 16 Agustus 1962. Ya, siapa yang bicara sekarang? DITII Jawa Tengah. Ya, terus kan Neng? Ini slide-nya. Ya. Pemberontakan DITII di Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Fattah Wijaya Kusuma atau yang disebut Amir Fattah. Pemberontakan ini terjadi antara tahun 1949 sampai 1950 yang dilatar belakangi dengan adanya penandatanganan perjanjian Renville. Latar belakang munculnya gerakan ini diawali dengan adanya perubahan situasi politik di daerah Tegal dan Brebes akibat penandatangan perjanjian Renville. Dalam perjanjian tersebut disebutkan satu pasal yang berisi bahwa semua kekuatan pasukan RI yang berada di daerah kedudukan Belanda harus ditarik ke tempat di daerah RI. Jadi tempat yang ada di sana itu harus diserahkan kepada Belanda, salah satunya Jawa Barat. Wilayah Keresidenan Pekalongan termasuk daerah kedudukan Belanda, sehingga pasukan Republik Indonesia harus meninggalkan dan mengosongkan daerah tersebut. Namun, meskipun demikian, rupanya tidak semua pasukan meninggalkan daerah mereka, seperti di Tegal dan Brebes. Para pejuang di dua wilayah tersebut masih tetap bertahan dan menyusun strategi untuk melakukan perlawanan. Mereka melakukan operasi militer dengan membentuk gerakan Antareja Republik Indonesia, GARI, dan Gerilya Republik Indonesia. Terbentuknya dua gerakan ini memicu timbulnya gerakan-gerakan lain yang menghasilkan pemberontakan di Jawa Tengah. Pemberontakan dan penumpasan.
Sebelum adanya pemberontakan DITI di bawah kepemimpinan Amir Fattah, di Jawa Tengah sudah lebih dulu pernah muncul gerakan yang serupa dipimpin oleh Abbas Abdullah. Pasukan yang dipimpin oleh Abbas ini bernama pasukan Hizbullah, di mana saat itu mereka memutuskan untuk pergi ke wilayah sengketa Indonesia Belanda, yaitu Brebes. Sampai di sana, pasukan ini membentuk pasukan baru bernama Mujahidin yang disebut sebagai Majelis Islam. Bukan hanya pasukan Hizbullah, Amir Fattah juga saat itu mendatangi Brebes. Minatnya untuk kemudian turut bergabung dalam pemberontakan ini adalah karena ia merasa memiliki cara pandang dan ideologi yang sama, khususnya dalam membentuk negara Islam Indonesia. Akhirnya pada 23 Agustus 1949, Amir bersama teman-temannya memutuskan bergabung dengan MII yang dipelopori oleh Kartosuwirjo. Sejak saat itu, Amir Fattah beserta kelompoknya melakukan penyerangan terhadap TNI dan beberapa desa, seperti desa Rokeh Jati dan Pakebarang. Penumpasan penyelesaian pemberontakan DITI di Jawa Tengah dilakukan dengan membentuk pasukan khusus yang diberi nama Banteng Riders. Operasi penumpasannya diberi nama Operasi Gerakan Benteng Negara atau GBN di bawah pimpinan Letkol Sabini, Letkol M. Bachrun, dan Letkol Ahmad Yani. Unsur penting yang ada dalam GBN adalah Banteng Riders, sebuah pasukan elit untuk memburu gerilyawan DITI. Selama proses pembekuan, pasukan Mujahidin serta Hizbullah sempat berhasil meloloskan diri dari tangkapan TNI. Sampai akhirnya pada 22 Desember 1950, pasukan-pasukan ini berhasil ditangkap saat berada di desa Cisayong, Tasikmalaya. Amir Fattah yang juga ikut tertangkap di penjara selama 2 tahun. Oke. Udah ya, Jawa Barat dengan Jawa Tengah. Boleh tarik dulu. Boleh kamu munculkan pertanyaan. Oke, Amanda sudah langsung. Tar dulu, Ibu catat dulu. Kadang Ibu lupa nyatatnya di mana. Kelas 12 IPA 2, Amanda. Oke, Amanda. Habis Amanda siapa? Andika. Udah, Amanda. Andika siapa lagi? Mana? Rizka, Bu. Nadia. Siapa lagi? Rizka. Rizka. Oke, segini dulu. Oke, pertanyaannya dulu Amanda. Iya, jadi saya tuh tadi baca di PPT-nya kalau DITI di Jawa Barat itu lebih cepat berkembang. Nah, itu kenapa ya? Makasih. Oke. DITI di Jawa Barat lebih berkembang daripada tadi waktu di Amir Fattah Jawa Tengah ya, di Pekalongan, Brebes, Tegal, nanti tadi kamu tidak menyebutkan Mahfud Abdurrahman di Kebumen ya. Oke, Andika. Saya Andika, absen 4, ingin bertanya opini kelompok. Bagaimana opini kalian tentang gerakan yang dilakukan secara DITI itu dilakukan atas dasar mungkin karena mereka berpikiran itu ingin menegakkan ilmu agama dan menjadikan Indonesia negara Islam, dan tanda kutip artinya jihad kan. Mungkin menurut mereka itu tidak salah, tapi bagaimana kalau menurut kalian? Maaf Dika, suaranya. Ya, suaranya sedikit menggaung ya, berdengung ya. Jadi kalau Ibu tangkap pertanyaan Dika ini mas bebas ya, bebas jawaban kamu ya Andika ya, bebas jawaban mereka ya. Jadi kalau itu kan seolah-olah DITI itu kan perjuangan Islam, seolah-olah radikal gitu ya, ingin menjadikan negara Islam. Nah ini kalau kata mereka sih benar-benar saja ya Andika ya, tapi bagaimana menurutmu? Begitu Andika? Iya Bu, betul Bu. Ya. Bagaimana menurutmu? Mereka akhirnya tidak percaya kepada Pancasila. Kenapa? Pancasila, Soekarno selalu dibayang-bayangi oleh diplomasi Belanda. Dan selalu kalau kita berdiplomasi dengan Belanda, pasti wilayah kita berkurang. Sudah, hajar saja dengan Islam yang tegas. Makanya dia akhirnya membentuk Jumhuriyah dengan konon
Quran dan hadis sebagai dasarnya. Kata mereka betul. Coba pendapatmu bagaimana? Itu pertanyaan dari Andika. Oke, Nadia. Saya Nadia Faira Santi, absen 26. Saya ingin bertanya, Kertosoewirjo kan tadi hukumannya itu dihukum mati ya, Bu. Tapi kok Amir Fattah cuma 2 tahun penjara aja? Oke. Kertosoewirjo dihukum mati. Amir Fattah kok hanya 2 tahun. Dengarkan, kalau kamu baca biografinya Amir Fattah itu bukan biografi. Jadi oh ya benar ya, kalau autobiografi dia yang nulis ya. Kalau biografi orang yang nulis ya. Nah, biografinya Amir Fattah itu berjudul Dari Kroya ke Korea. Jadi dia orang Korea, tapi setelah dia lepas, dia akhirnya menetap di Korea. Oke, Rizka. Iya Bu, tadi kan disebutin ada operasi GARI sama operasi GRI. GRI, ya. Perbedaannya apa ya? Ya, perbedaannya apa, Kang, Neng? Oke, makasih Rizka. Udah nggak ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Di sini saya Oh ya Melinda, tadi Amanda ya, sorry. Ya oke Melinda. Iya Bu, jadi sebenarnya kan latarnya itu ketidakpuasan terhadap Renville kan Bu. Nah sebenarnya kan Renville bukan merugikan DITI doang, maksudnya Indonesia juga merugi gitu. Sebenarnya tindakan mereka tuh suaranya double ya. Jadi gimana Mel? Jadi sebenarnya kan iya, jadi sebenarnya itu nih mereka baik Bu. Sebenarnya mereka nggak setuju karena mereka pengen mempertahankan, tapi sebenarnya apa sih yang dilakukan pemerintah sampai tuh mereka kayak merasa jalan buntu banget dan akhirnya mereka milih untuk berbackupan sama Al-Quran hadis yang tadi Ibu bilang itu Bu. Sebenarnya apa sih yang dilakukan pemerintah ya, sehingga Sekar Maji lah salah satu contohnya itu ya, Sekar Maji lebih memilih dasarnya Quran dan hadis gitu ya, Mel ya? Iya benar Bu. Ya udah begitu. Habisnya ianya kamu kayaknya ragu dah. Ya udah. 1, 2, 3, 4, 5 pertanyaan. Ini kayaknya IPA 2 ya. Hari ini hanya 1 kelompok lagi karena kamu banyak sekali pertanyaan. Bagus. Kelompok 2 mangga atau silakan kamu ramu. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Amanda. Kenapa DITI di Jawa Barat itu lebih cepat berkembang? Karena memang pada awalnya itu berada di Jawa Barat ya. Terus juga kan latar belakang Ibu masih dulu nggak? Iya, kamu ada berdengung tapi masih bisa didengar sih, masih bisa didengar. Ya, teruskan aja. Jadi kan memang DITI ini dibentuk karena ketidaksetujuan akan isi perjanjian Renville. Dan sebelumnya itu kan ada perjanjian Linggarjati yang dimana wilayah Indonesia itu dibagi menjadi 3 bagian. Jawa, Madura, dan Sumatera. Jadi Kertosoewirjo ini merasa kalau misalkan Soekarno itu nggak bisa mempertahankan NKRI. Terus juga merasa kalau misalkan Indonesia itu masih berada di bayang-bayang Belanda. Terus ditambah lagi kan perjanjian Renville itu di mana wilayah Jawa Barat harus diserahkan kepada Belanda. Terus juga kan Jawa Barat merupakan tempatnya Kertosoewirjo. Jadi dia tuh merasa kalau misalkan gitu Bu.
Ya bingung kok ini suaranya ada dua. Ya. Ya udah ketangkep. Jadi Ibu tambahkan saja, bukan Ibu tambahkan, Ibu perbaiki, bukan perbaiki juga ya, Ibu transformasikan saja ke teman-temannya lagi, Ibu transfer lagi apa yang dinyatakan oleh Cici Ragil, Cici Cikal. Jadi kenapa kata Amanda, kok DITII lebih cepat berkembang di Jawa Barat? Padahal tadi satu kalimat sudah selesai, udah titik, udah betul Cici. Karena memang awal berdirinya ada di Jawa Barat. Jadi lebih berkembanglah di Jawa Barat. Itu Amanda. Apalagi Amanda begini. Kenapa lebih banyak berkembang, bahkan kemudian banyak simpatinya ketika Kartosuwiryo kecewa terhadap perjanjian Renville dan orang-orang tentara divisi Siliwangi sedang long march. Awalnya Amanda hatinya suci. Dia hanya ingin mengusir Belanda saja. Ya awalnya. Tapi ketika si TNI ini pergi, akhirnya rasa manusiawinya yang ingin menguasai muncul. Nah, ketika si tentara Indonesia datang kembali, stop. Ini daerah saya. Kemarin kalian kemana? Jadi itulah akhirnya dibentuk Makar. Kenapa berkembangnya di Jawa Barat? Karena memang awalnya di Jawa Barat. Siapa tadi? Si Kartosuwiryo kemudian ketika divisi Siliwangi sedang long march ke Jawa Tengah, dialah yang memerangi Belanda dengan kelompoknya, Amanda. Akhirnya muncul simpati masyarakat. Mereka berpihak kepada Kartosuwiryo, makanya banyak pengikutnya. Amanda dan kawan-kawan, jangankan masyarakat Jawa Barat yang bersimpati, muncul di sini taktik jahatnya Belanda. Si pengusaha-pengusaha perkebunan pun seolah-olah berpihak, kasihan kepada Kartosuwiryo. Diberikanlah dia makanan, diberikanlah senjata, supaya apa? Supaya Kartosuwiryo kuat. Tuluskah si pengusaha itu untuk memberi bantuan kepada Kartosuwiryo? Tidak. Tujuannya apa? Supaya kalau Kartosuwiryo kuat, pasti dia bisa mengalahkan Soekarno. Nanti Soekarno kalah, tinggal digerus ini Kartosuwiryo. Itu. Makanya berkembang di Jawa Barat. Liciknya Belanda masih terus saja ya semua bermain peran. Baik itu pemerintahannya, baik itu pengusahanya, sama-sama saling mendukung untuk menguasai ekonomi bangsa Indonesia. Itu Amanda. Cici, jawaban kamu tuh kan tadi berpanjang lebar. Kamu langsung saja, karena kamu pun bisa menjawab pertanyaannya Melinda. Iya Ibu, tapi Linda Jati itu, tapi berdengung. Ya udah, siapa mau membantu Cici yang tidak berdengung? Tidak deh Bu, saya aja deh Bu, ngawah. Ya, boleh deh. Langsung pertanyaannya Melinda, itu kamu udah setengah jalan ke pertanyaannya Melinda. Iya, jadi kan kenapa si Kartosuwiryo ini kalau nggak mau pakai Pancasila kan Bu yang Soekarno, karena Kartosuwiryo ini sudah sangat kecewa sama Soekarno. Menurutnya Soekarno itu kurang bisa menjaga NKRI kan coba aja dia pikirnya gini, coba aja kalau misalkan pakai ideologinya Islam, Quran dan hadis, mungkin Soekarno bisa lebih tegas lagi gitu Bu pikirannya. Ya itu pikiran dia ya Cici ya. Jadi Melinda diawali dengan kekecewaannya dari Kartosuwiryo. Dimulailah dari tahun 1946, dia ngikutin, karena sebenarnya dia orang pemerintahan juga si Kartosuwiryo ini. Dia mengikuti tahun 1946, terjadilah perjanjian Linggarjati. Ternyata kata Cici tadi, Linggarjati merugikan bangsa Indonesia. Sabang, Merauke hanya diakui oleh 3 saja, Madura, Jawa, Sumatera. Nah akhirnya kita dihadapkan lagi oleh diplomasi diikuti lagi juga oleh Kartosuwiryo. Disebutkan bahwa nanti akan ada perjanjian Renville yang akan menolong wilayah kekuasaan Indonesia atas bantuan PBB dan KTN, Komisi 3 Negara. Hasilnya apa? 7 Januari 1948 Indonesia dibagi lagi. Jawa Barat itu, Jawa Timur itu harus menjadi milik
kolonial Belanda. Kecewanya semakin bertumpuk. Akhirnya dia langsung ngomong, tidak tegas, Soekarno selalu dibayang-bayangi Belanda. Karena dengan Pancasilanya ternyata Soekarno dibayang-bayangi oleh Belanda. Coba kalau Quran dan hadis, pasti bisa tegas. Tapi apa hasilnya? Nah, jangan cika terus. Apa hasilnya? Kamu hubungkan dengan pendapatmu menurut Andika. Kata mereka betul, sah-sah saja Quran dan hadis. Coba jawabannya gimana? Pendapatmu. Terserah, kamu musalahmu betul, diterima aja sama Andika. Orang Andika baik kok, hanya menanyakan bagaimana pendapatmu. Tidak dijudge, kamu harus benar. Oke, siapa yang mau menjawab? Jangan cici lagi, kasih kesempatan yang lain berbicara. Siapa mana-mana? Mana kelompoknya? Kumaha sih, Pak? Ayo, boleh selain pertanyaan Andika, boleh lah yang mana dulu lah. Bu, saya mau jawab yang Nadia, Bu. Boleh. Boleh, Drian. Pertanyaannya Andika ya, Drian. Dri, kemute. Kenapa, Bu? Oh iya. Pertanyaan Ya, Nadia, Bu. Pertanyaan Nadia, boleh. Ya, jadi kan tadi pertanyaannya kenapa Amir Fattah hukumannya cuma 2 tahun sedangkan Kartosuwiryo itu seumur hidup. Hukuman mati. Jadi kan pemberontakan Amir Fattah tuh sebenarnya akhir-akhirnya juga bergabungnya ke Kartosuwiryo, Bu. Jadi kepalanya tetap di Kartosuwiryo. Jadi hukumannya pasti lebih berat di Kartosuwiryo. Ya, karena dia berkiblatnya ke Kartosuwiryo, otomatis sumber semuanya adalah Kartosuwiryo. Amir Fattah ketika diadakan ajuan damai, dia pun akhirnya mau berdamai, mau mengakui kesalahan dan kembali lagi ke NKRI. Tidak dengan Kartosuwiryo. Panjang sekali perjalanan Kartosuwiryo, ya Drian, jawaban kamu betul. Panjang sekali perjalanan Kartosuwiryo dari tahun 1949 sampai 1962. Nah, itulah yang menyebabkan akhirnya dia mendapatkan hukuman yang lebih jauh daripada Amir Fattah. Atau nanti yang di luar Jawa ya, siapa yang Daud Beureum? Daud Beureum itu juga kan bahkan tidak menggunakan banyak opmil ya, bahkan menggunakan musyawarah karena langsung melakukan persuasif itu bisa. Nah, Kartosuwiryo ketika Natsir melakukan perundingan, persuasi, pembujukan, ini ternyata tidak kena. Makanya akhirnya dia dihukum mati ya. Oke, karena berbentuk makar dan memang benar-benar merugikan bangsa Indonesia dengan membentuk gerombolan-gerombolan, dia melakukan kejahatan-kejahatan. Nah, dengan adanya dia akhirnya melakukan kejahatan-kejahatan. Jawab tuh pertanyaan Andika. Apakah di Quran hadis disuruh kejahatan? Mencuri, karena dia sudah terdesak. Gerombolan ini terdesak, akhirnya turun gunung. Nah, dia menganiaya siapapun yang dia temuin, dia jambret, dia curi, dia begal. Itulah yang dilakukan oleh kelompoknya Kartosuwiryo. Apalagi makar, dia tidak setuju dengan kedatangannya TNI dari Jawa Tengah. Itu. Makasih Drian. Jadi kamu bisa menjawab, jangan hanya bertanya tok ya. Ternyata Drian ya, bertanya Bu. bisa, menjawab pun bisa. Mantap, Bu. Nadia, oke, Nadia begitu ya. Jadi kalau Amir Fattah itu hanya 2 tahun, bahkan kemudian sekarang dia menjadi warga negara, nggak tahu ya udah meninggal atau belum ya, warga negara Korea Selatan ya. Makanya ada buku dari Kroya ke Korea. Oke, tapi nanti Nadia, kamu juga akan membandingkan, nanti kelompok 3 akan menyebutkan bagaimana nasib Ibnu Hajar, bagaimana nasib Kahar Mujakar, samakah dengan Amir Fattah atau samakah dengan Kartosuwiryo ya. Jadi bagaimana cara mereka menyikapi pemerintah. Nadia, terima kasih karena pertanyaanmu, jadi teman-temanmu dari kelompok 2 bisa lebih meluaskan cakrawalanya. Oke, pertanyaan Andika ini udah disodor-sodorkan nih, karena sudah berketerkaitan dan sudah disebut-sebut sebenarnya. Atau pertanyaan Rizka, Melinda sudah ya.
Bu, saya jawab pertanyaannya Andika ya, Bu. Boleh, bagus. Karena warga Indonesia tidak semuanya Islam dan selama pelaksanaan DITI ini terkait dengan operasi pembakaran kampung di harga warga. Bagus. Suaramu tadi tidak bagus. Coba ulangi lagi. Mendengung sedikit di Ibu, nggak tahu di yang lain. Coba bagus, sekarang lebih bagus kan suaranya. Coba gimana, Kasep? Karena warga Indonesia tidak semuanya Islam dan selama pelaksanaan DITI ini banyak sekali melakukan onar seperti pembakaran kampung, mencuri harga warga. Oke, jadi kan sah-sah saja ya jawabannya bagus ya, bagus-bagus saja ya jawabannya bagus ya. Toh Andika meminta apa opini kalian ya? Dengarkan Bagus dan Andika yang bertanya. Bagaimana pendapat kalian? Ya jelaslah salah. Kalau kamu sudah mengerjakan GCR 1, di situ ada pertanyaan. Walaupun masyarakat Indonesia 90% Muslim, tapi ternyata tidak mendukung tindakan dari Kartosuwiryo. Bagus, jangankan yang non-Muslim. Non-Muslim jelas tidak mendukung. Yang Muslim juga tidak mendukung. Caranya bagaimana? Masa dengan dasar konon Quran dan hadis, tapi perilakunya dengan membakar. Padahal yang namanya agama itu adalah damai. Semua harus jalan damai dalam menyelesaikan masalah. Makasih Bagus, jawabannya bagus dan benar. Terima kasih Bu. Andika ya, makasih Andika. Semoga Andika mengerti ya. Kamu bertanya supaya temanmu lebih mengekspresikan diri ya dalam menjawab ya. Oke, tinggal satu nih pertanyaannya Rizka. Siapa yang mau menjawab? Apa bedanya GARI dengan GRI? Gabungan Gerilya Republik Indonesia kalau GRI. Terus tadi GARI. Siapa tuh yang mau menjawab? Siapa yang mau menjawab? Yang satu gerakan antarreja, yang satu gerilya. Nah sekarang tinggal kamu cari aja. Kalau gerilya itu kan pasti bergerilya di hutan-hutan ya, menyusup dengan bersembunyi. Nah kalau gerakan antarreja itu yang bagaimana? Ibu, kalau menurut saya, ya, kedengeran? Iya, Neng. Gimana, Neng? Iya. Menurutmu? Kalau menurut saya, iya. Jadi sebenarnya sama-sama gerakannya gitu. Cuma bedanya itu dalam pelaksanaannya gitu, Bu. Kalau misalkan yang gerilya ini GRI lebih ke apa ya? Sedikit-sedikit gitu, Bu. Apa namanya? Bertahap. Iya, gitu. Kalau misalkan yang gerakan ini kayak lebih lebih secara langsung. Nah, gitu, siapa? Bu. Oke. Iya, yang antarreja. Oke. Jadi itu sebenarnya istilah-istilah dalam perang ya. Jadi kalau gerilya itu penyusupan atau apa ya, lebih terbuka. Kalau antarreja itu di bawah tanah, jadi gerakannya tidak terlihat. Ya, jadi kalau gerilya masih terlihat, bergerilya itu masih kelihatan. Tapi kalau antarreja itu di bawah tanah, maksudnya apa? Tersembunyi, tiba-tiba gerakan itu ada. Itu artinya GARI dan GRI. Apa ya? Siapa yang nanya? Rizka ya. Jadi istilah antarreja itu di bawah tanah. Bukan maksudnya di bawah tanah mereka bergerilya di bawah tanah, tapi secara sembunyi-sembunyi, tidak terbuka, lebih terbuka kalau gerilya ya.
Itu Rizka. Ini siapa? Isman baru datang. Oke, Rizka, itu ya istilah GARI dan GRI. Terima kasih atas pertanyaannya. Kamu jangan mudah menerima saja, puas saja. Kamu bisa mencari lagi ke sumber-sumber yang lebih baik. Oke, ini masih ada berapa menit? Masih ada 11 menit. Masih ada pertanyaan? Kalau umpamanya kita ke APRA, kayaknya nggak mungkin. Gimana? Ada yang usul di 11 menit ini mau APRA? Kalau mau APRA, mau luar Jawa, dalam waktu 11 menit bisa nggak? Bisa kali Bu, tapi pertanyaan minggu depan. Oke, kita paparkan saja ya. Oke, kelompok 3. Luar Jawa, kita manfaatkan waktu 10 menit, dipaparkan saja sedikit. Nanti pertanyaannya bisa kita tulis dulu. Tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 2. Sudah bisa menjawab dengan baik, ya. Diisi kamu sudah A++. Di jawaban kita A+ saja dulu. Nanti tinggal lihat perkembangan selanjutnya di nilai-nilai ya. Oke, kelompok berikutnya. Jul, Fariska, Fidela, Gregorius, Ikrimah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 hari ini akan mempresentasikan tentang pemberontakan DITI di luar Pulau Jawa. Segera Neng, cantik. Pemberontakan Ibnu Hajar DITI Kalimantan Selatan. Pada bulan Oktober tahun 1950 terjadi sebuah pemberontakan Kesatuan Rakyat yang tertindas yang dipimpin oleh seorang mantan anggota Arli Divisi 4 Letnan 2 bernama Ibnu Hajar. Dia bersama kelompok Karyete menyatakan bahwa dirinya adalah bagian dari organisasi DITI di Kalimantan Selatan. Latar belakang. 1. Kekecewaan Arli Divisi 4. Penataan ketentaraan mulai dilakukan di Kalimantan Selatan oleh pemerintah Jawa. Akibatnya, banyak anggota Arli Divisi 4 dimobilisasi atau mendapatkan posisi yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Kedua, diskriminasi antara tentara di luar Pulau Jawa dengan tentara di Pulau Jawa. Pertama, gaji dan jaminan sosial tentara di Pulau Jawa lebih kecil dibanding gaji dan jaminan perwira atau tentara di dalam Pulau Jawa. Kedua, pemuda dan pejuang Kalimantan Selatan tidak mendapatkan sertifikat pejuang. Proses terjadi dan penyelesaiannya. 1. Pemerintah memberi kesempatan untuk memberhentikan pemberontakan secara damai. Ibnu Hajar menyerahkan diri, tapi hanya sebagai topeng untuk merampas senjata TNI. 2. Ibnu Hajar melarikan diri dan dapat bersekutu dengan kelompok DITI. 3. Pada tahun 1965, pemerintah RI mengadakan gerakan operasi militer atau GOM. Yang keempat, Ibnu Hajar berhasil diringkus dan dijatuhkan hukuman mati pada tanggal 22 Maret tahun 1965. 2. Pemberontakan Daud Bereh DITI Aceh. Pendahuluannya yaitu pemberontakan Daud Bereh DITI Aceh pada tahun 1993 disebabkan oleh kekecewaan masyarakat Aceh terhadap berbagai kebijaksanaan dari pemerintah pusat. Selain itu, peleburan Aceh ke dalam Provinsi Sumatera Utara pada tahun 1950 mengakibatkan kemarahan rakyat dan menentang kebijakan pusat serta menuntut dikembalikannya status Provinsi Aceh yang otonom. Latar belakang yang pertama yaitu pada saat itu RIS diubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yakni pada Mei 1950. NKRI menaungi 10 provinsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950. Ternyata perubahan ini berimbas kepada Provinsi Aceh yang akan dileburkan menjadi Provinsi Sumatera Utara. Yang kedua, penurunan Daud Bereh sebagai Gubernur Militer Aceh.
Penurunan status Aceh dari daerah istimewa menjadi satu provinsi bagian dari Provinsi Sumatera Utara otomatis akan menurunkan jabatan Daud Berah sebagai gubernur militer. Proses terjadi dan penyelesaian. Yang pertama yaitu kedatangan para petinggi di negara Aceh, yaitu Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden, Muhammad Nasir sebagai Perdana Menteri, Syarifuddin Prawira Negara, Wakil Perdana Menteri, serta Mr. Asad, Menteri Dalam Negeri. Setelah itu, Daud Berah meminta agar dilakukannya pertimbangan kembali terkait penyatuan Aceh menjadi bagian Sumatera Utara. Muhammad Nasir selaku Perdana Menteri melakukan pembubaran terhadap Provinsi Aceh resmi pada 23 Januari 1951. Proses terjadi dan penyelesaian. Reaksi keras datang dari sejumlah tokoh Aceh yang oleh pemerintah pusat kemudian dikategorikan sebagai gerakan pemberontakan. Daud Berah, baik sebagai ulama atau pemimpin Aceh, memotori aksi perlawanan. Sejarah mencatat bahwa pemberontakan DITI di Aceh, pimpinan Daud Berah terjadi mulai 20 September 1953. Dilaksanakan Operasi 17 Agustus dan Operasi Merdeka. Diputuskan bahwa diberikan hak otonomi sebagai provinsi yang disebut Daerah Istimewa Aceh dan boleh menerapkan syariat Islam sebagai aturan daerah yang berbeda dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Diselenggarakannya upacara bertajuk Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh atau MKRA pada tanggal 18 sampai 22 Desember 1962. Dihelat di Belang Padang Aceh sebagai simbol perdamaian. 3. Pemberontakan Kahar Muzakar DITI di Sulawesi Selatan. Pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan berada di bawah pimpinan Kahar Muzakar. Pemberontakan ini berlangsung mulai pada tahun 1950 sampai 1965 dan terjadi menjadi 2 sesi, yakni 1950 sampai 1953 dan 1953 sampai 1965. Latar belakang. 1. KGGS akan dibubarkan oleh pemerintah. Kahar Muzakar tidak setuju jika KGGS akan dibubarkan oleh pemerintah. Ia menginginkan agar organisasi perjuangan bentuknya masuk ke dalam APRIS tanpa melakukan seleksi dengan nama Brigade Hasanuddin. 2. Upaya pemerintahan memasukkan semua anggota KGSS dalam Korps Cadangan Nasional atau CTN. Hal ini tidak memuaskan Kahar Muzakar. Ia tetap menginginkan KGSS harus dimasukkan APRIS dengan nama Brigade Hasanuddin, bukan tentara cadangan. Proses terjadi dan penyelesaian. 17 Agustus 1953, Kahar Muzakar dan pengikutnya menyatakan sebagai bagian dari DI atau TII Kartosuwiryo. Pemerintah RI melancarkan serangkaian operasi militer dan pencarian yang intensif. 30 Februari 1960, Operasi Tumpas. Agustus 1964, diperoleh informasi bahwa Kahar Muzakar berada di daerah pegunungan Sulawesi Tenggara yang medannya sangat berat. 3 Februari 1965, dilakukan penyergapan oleh pasukan TNI dan Kahar Muzakar tertembak mati. Sekian presentasi kita pada hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke. Makasih Gregorius dan kawan-kawan. Oke, harus banyak ditanyakan karena ini masalahnya juga ternyata berbeda lagi ya. Siapa yang mau bertanya duluan? Ricardo Andika. Ya, Ricardo dulu. Ya Bu, maaf Bu apabila sebelumnya kalau pertanyaan saya kurang begitu jelas. Kamu terlalu merendah. Saya ingin bertanya Bu, apakah ada hubungannya
DI-TII di Aceh dan Sulawesi dengan DI-TII yang ada di Jawa. Dan soalnya tadi di PPT saya tidak terlalu ini Bu, nangkep adanya hubungan yang sama. Jadi kenapa gerakan yang di Aceh dan Sulawesi itu termasuk ke DI-TII? Kalimantan nggak kamu masukkan, Ricardo? Oh ya, Kalimantan juga ya Bu. Oke ya, supaya adil ya Kalimantannya ya. Jadi tadi Ricardo tidak melihat di PPT ada hubungan ya di situ ya, tercatat hubungan. Jadi Ricardo nanya apakah DI-TII di Aceh, Sulawesi Selatan, Kalimantan itu ada hubungannya dengan yang di Kartosuwiryo ya Ricardo ya? Iya Ibu. Ya, ada hubungannya dengan yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Oke, kelompok 3 itu pertanyaannya Ricardo. Andika, Siva Fauzia. Andika dulu. Benar nggak Bu? Takutnya ngegaung kayak tadi. Enggak, sekarang enggak. Saya mau nanya opini lagi Bu mengenai pemberontakan DI-TII. Nah, ini nggak gaung. Putus-putus. Nah, sekarang terputus-putus. Tes. Ulangi lagi. Kedengeran nggak Bu? Ulangi lagi Kang. Sekarang kedengeran, tadi enggak? Sak. Ya udah. Nah, Saya ulangi ya Bu. Saya mau nanya opini lagi mengenai pemberontakan DI-TII yang ada di Kalimantan. Kan itu semua berawal dari kekecewaannya Ibnu Hajar. Polri Bu. Nah, sampai-sampai saking kecewanya mereka ngebuat KRYT kan Bu, sebagai pasukan baru. Nah, menurut kalian kasihan nggak sih semisal Ibnu Hajar itu tuh sampai dijatuhin hukuman mati oleh pemerintah kita dikarenakan pemberontakannya? Kan mereka ngeberontak atas dasar hati nurani, atas dasar rasa kecewa. Kenapa nggak diselesaikan dengan cara baik-baik gitu hukumannya, dan malah dengan hukuman mati? Ya. Cukup. Ya. Kalau amatan dari Andika ya, sebenarnya di Kalsel pimpinan Ibnu Hajar itu kan karena kecewa ya, karena dia didemobilisasi. Masa sih kok sampai segitunya ya harus dihukum mati gitu ya? Gimana pendapat kalian, setuju nggak gitu ya? Atau punya solusi lain, jangan dihukum mati lah atau apa? Itu pertanyaan atau ya pertanyaan terbuka. Jadi jawabannya bisa terbuka dari kalian. Terima kasih Andika, tidak terlalu membebani ya untuk teman-teman mau mencari tahu karena sesuai dengan dia saja, kata hati dia saja. Makasih. Siva Fauzia. Oke Siva, sudah kenyang? Siva sudah kenyang? Udah Bu. Nah, teman-temannya lagi mikir kamu lagi makan ya. Udah teruskan. Besok-besok makannya sembunyi-sembunyi. Oke, cantik, teruskan. Ibu, saya mau nanya. Jadi, saya mau nanya kenapa sih alasannya si Kahar Muzakar itu pengen banget KGSS itu dimasukkan ke APRIS gitu. Udah Bu, makasih. Oke, masuk APRIS. Andika, Mas KM, kita sudah lebih 2 menit. Ini kayaknya terselesaikan dalam waktu 8 menit. Biarlah kita minta waktu 8 menit istirahat kalian ya. Oke, supaya selesai. Iya, Bu. Sip. Kelompok 3. Kan nggak ada yang bertanya lagi kan ya setelah Siva ya? Oke. Kelompok 3 di luar Jawa. Pertanyaan Ricardo. Ada hubungannya enggak sih antara DI-TII Aceh, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan dengan Kartosuwiryo? Karena tadi Ricardo tidak melihat di PPT itu ada keterkaitannya. Kemudian pertanyaan Andika ini bebas. Itu kok kayaknya kejam sekali pemerintah dengan menghukum mati. Padahal kan dia itu bekerja dengan hati nurani, kecewa karena beliau lah ya pernah melakukan hal yang baik untuk Indonesia. Kemudian pertanyaan Siva yang sudah kenyang, kenapa kok sampai Kahar Muzakar ingin KGS harus masuk APRIS? Oke, segera Neng. Segera Neng, kita sudah kontrak waktu 8 menit selesai supaya kamu bisa istirahat sebelum ke sholat.
Iya, Ibu, saya mau jawab yang pertanyaan Ricardo, tapi kalau kurang lengkap, mohon maaf ya, Ibu. Insya Allah Ibu lengkapi. Jadi pertanyaan Ardo itu apakah ada hubungannya DITII luar Jawa dan Pulau Jawa? Jadi hubungannya itu yang dari saya baca itu gerakan DITII yang terjadi di masing-masing daerah mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Namun pemberontakan ini mempunyai tujuan yang sama dengan mendirikan negara Islam Indonesia di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi latar belakangnya berbeda, tetapi apa itu namanya? Sama. Oke, Richardo, latar belakang sih berbeda-beda. Yang satu seperti Sekar Maji kecewa karena Renville, si Daud Bereh kecewa karena Provinsi Aceh diturunkan menjadi bagian dari Sumatera Utara, Ibnu Hajar karena didemobilisasi, beda kan? Kahar Mujakar karena kecewa KGSS nggak masuk APRIS, tapi tujuan mereka ternyata sama. Samanya itu karena mereka akhirnya percaya kepada Kartosuwiryo, mending menjadi negara Islam Indonesia, dan ingat Ikrimah ditawarkan oleh Kartosuwiryo. Si orang-orang kecewa ini ditawarkan, mereka tuh kebanyakan juga pengikutnya adalah dari kelompok tentara daerah yang bernama Hasbullah dan Fisabilillah. Ditawarkan, kalau gabung dengan saya, kalian akan menjadi panglimanya untuk Kalimantan Selatan, kalian akan menjadi panglimanya untuk Sulawesi Selatan, kalian akan menjadi panglimanya untuk Aceh. Itu keterkaitannya Richardo. Ya, hanya tadi tidak terlihat jelas ya Richardo ya, keterkaitannya itu ya, seolah-olah sendiri-sendiri ya Richardo ya. Jadi latar belakang mereka berbeda, tapi kemudian tujuannya akhirnya mereka sama. Sudahlah, lebih baik ikut Imam Kartosuwiryo. Siapa tahu Imam Kartosuwiryo berhasil, dia akan memiliki jabatan-jabatan yang lebih baik. Itu pikiran orang-orang yang sedang emosi, akhirnya sedikit buntu. Jadi kamu walaupun bagaimanapun harus berpikir cerah, cerdas. Jadi jangan hanya termakan oleh emosi sesaat, tapi hasilnya begitu membuat sengsara bagi mereka. Itu Richardo ya. Jadi keterkaitannya akhirnya ada ajakan dari Kartosuwiryo untuk bergabung dengan dirinya. Nanti akan dijadikan panglima-panglima dalam daerahnya masing-masing. Makasih Richardo, pertanyaannya memberi wawasan yang baik bagi kelompok 3. Pertanyaan berikutnya, Andika dan Siva. Ibu, pertanyaan Andika, Pak. Saya mau jawab lagi, Ibu. Boleh, Ikrimah, kamu jubir. Oke. Ibu, tadi kan pertanyaan Andika, opini kalian tuh tega nggak sih Ibnu Hajar dibunuh hukuman? Padahal dia itu dalam atas dasar kemanusiaan. Sebenarnya tadi di PPT udah dijelasin bahwa pemerintah memberi kesempatan untuk memberhentikan pemberontakan secara damai. Tetapi Ibnu Hajar menyerahkan diri, tapi hanya sebagai topeng untuk merampas senjata TNI. Berarti di situ udah ada upaya pemerintah yang untuk memberhentikan Ibnu Hajar, tapi Ibnu Hajar sendiri menolak. Dan akhirnya Ibnu Hajar melarikan diri dan kembali bersekutu dengan kelompok DITII Kartosuwiryo. Jadi menurut saya di antara tega dan nggak tega sih Bu, dihukum matinya Bu. Soalnya dia juga udah ngelempang gitu Bu. Betul, antara tega dan nggak tega, tapi itulah peraturan pemerintah ya, karena Ibnu Hajar sudah dianggap bahaya. Pengikutnya banyak sekali. Kalau dia tetap terus ada, itu mungkin bisa menjaring banyak pengikutnya. Ini harus selesai. Makanya akhirnya dilakukanlah eksekusi itu ya. Andika yang hatinya selembut salju sehingga kasihan dong, masa begitu saja. Jangankan kamu Andika, ada pimpinan, aduh kok Ibu lupa ya, pimpinan TNI juga yang akhirnya mengundurkan diri ketika melihat si Ibnu Hajar ini mendapat hukuman eksekusi mati, karena dia tidak tega seperti kamu, karena dia beranggapan ini orang sebenarnya pejuang loh, tapi dia kecewa. Dan Andika, dengarkan, kamu akan merasa kasihan lagi kepada orang-orang ini karena sebenarnya mereka sebenarnya pahlawan. Inilah yang diinginkan oleh Belanda, Andika.
Ibu ulangi lagi, atau bukan Ibu ulangi, mungkin Ibu baru bicara di sini. Dalam perjanjian KMB Andika, disebutkan bahwa negeri kita menjadi RIS, Republik Indonesia Serikat. Nah, RIS ini harus punya angkatan perang, yaitu APRIS. Di mana yang bisa masuk APRIS adalah TNI dan KNIL. Nah, yang dimasalahkan oleh Ibnu Hajar, yang dimasalahkan oleh Kahar Mujakar, KNIL. Hebung, saya orang-orang daerah tapi pro mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kenapa saya tidak bisa masuk APRIS? Sedangkan KNIL, Koninklijk Nederland Indisch Leger, yang benar-benar itu menyimpang bahkan menjadi musuh masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia, kok dijadikan kekuatan APRIS? Makanya mereka protes. Enggak, sebenarnya tidak manusiawi kan ya ketika diadakan hukuman itu ya. Karena mereka pejuang. Kalau kamu tahu, oh itu nanti KGSS ya. Kalau kamu tahu Kahar Mujakar, dia komandan untuk wilayah Jawa. Dia usung tentaranya dia dari Sulawesi untuk mempertahankan Jawa. Makanya akhirnya dia minta, tolong dong, perang sudah usai, jadikan tentara-tentara saya menjadi APRIS. Nah, berkebetulan Hatta melakukan satu program yang dikenal dengan nama RERA, masih ingat? Rekonstruksi Rasionalisasi. APBN berat, ternyata militer banyak, udah nggak banyak digunakan, sudah didemobilisasi. Salah duanya adalah Ibnu Hajar dan Kahar Mujakar. Inilah yang membuat mereka protes karena tidak adil. Kok KNIL dijadikan APRIS? Itu memang siasat Belanda supaya Indonesia tidak pernah damai. Indonesia akan digrogoti sendiri oleh orang-orangnya sendiri. Tercapai apa yang diinginkan oleh Belanda. Yang jahat Belanda. Gitu. Ya, makasih Ikrimah, kamu sudah menjawab. Satu lagi pertanyaan Siva. Sebenarnya sudah sedikit terbetik dalam Ibu menerangkan. Langsung saja dijawab. Kenapa sih Kahar Mujakar ingin KGSS jadi APRIS? Oke, sudah sedikit tadi Ibu omongin. Oke, teruskan. Ya. Saya mau jawab pertanyaannya Ya. siapa ya? Iya, Fariska. Ya. Ya, jadi kan kenapa KGGS itu mau dapat kedudukan di APRIS? Karena KGGS itu merasa dia tuh udah merasa bahwa perjuangan mereka buat mempertahankan kemerdekaan itu harus diberikan penghargaan. Tapi pemerintah malah mau menjadikan KGGS itu bukannya bagian dari APRIS, malah cuma Korps Cadangan Nasional. Jadi Kahar Zakir dan KGSS itu nggak terima. Cadangan. Ya, hanya dijadikan cadangan saja, ya nggak terimalah. Orang di situ KNIL yang benar-benar musuh dijadikan anggota APRIS, kok kita yang benar-benar berjuang mati-matian hanya dijadikan cadangan. Makanya dia melakukan pemberontakan. Dijadikan Brigade Hasanuddin, KOP dari Sulawesi Selatan, ternyata tidak juga. Tetap pemerintah harus diadakan seleksi dulu. Kalau gitu dijadikan cadangan saja, tetap tidak mau. Kalau dibiarkan saja gerakan ini, banyak yang akan masuk ke Kahar Mujakar. Makanya akhirnya dieksekusi oleh divisi Siliwangi di gunung apa tadi ya disebutkan ya. Itu Neng. Oke, IPA 2, terima kasih sekali. Kamu paling semangat ya di antara kelas-kelas. Jadi yang paling tertinggal dalam PPT presentasi adalah IPA 2 karena terlalu banyak pertanyaan tapi keren. Nggak apa-apa. Selesai sudah untuk kelompok 3, tepuk tangan dulu. Kalian sudah bisa menjawab dengan baik. Pertanyaan kalian pun sangat baik. Ditambah pertanyaan-pertanyaan terbuka dari Andika, tidak membebani, tapi bisa melihat bagaimana redaksi kalimat, bagaimana wawasan, bagaimana hati nurani temanmu yang ditanya ya Andika ya. Penuh sekali di situ muatannya. Oke Neng Kang, terima kasih. Insya Allah minggu depan kita ketemu dalam kelas ya.
tidak di layar laptop, jadi Ibu tahu mana itu yang namanya Andika, mana itu yang namanya Syahid, mana itu yang namanya Juan, mana itu yang namanya Seril, apakah atau semuanya apakah sama di layar dengan yang keadaan nyata sebenarnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Minggu depan tetap kita lakukan diskusi di kelas. Siapa saja sebagai wakilnya yang pada waktu itu kebagian hadir. Genapkah, ganjilkah, kamu harus mewakili temanmu yang berada di rumah karena kita akan gantian. Oke, Neng, terima kasih. Kalian keren. PTN ada dalam genggaman. Amin, Bu. Terima kasih, Ibu. Boleh. Oke, sama-sama. TPR jangan. Yuk, sama-sama. Waalaikumsalam, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Sehat semua. Jangan lupa makan Ibu. Sehat-sehat Bu. Amin, makasih yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.